kalimat ini tersusun dari berapa kata? Ya betul, dari 2 kata. Ya, ada kata as-sidqu, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kata najatun. As-sidqu ini masuk kategori isim, fiil atau huruf. Kata para ulama as-sidqu ini isim. Najatun juga isim. Ya, jadi dalam kalimat ini tidak ada huruf, tidak ada fiil di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, pada video kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali ya pembahasan kita dari kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashil Matnil Ajrumiyah yang disusun oleh Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wushabi hafizahullahu taala. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang definisi kalam. Ya, baik menurut ahli bahasa secara umum maupun menurut ahli nahwu. Ya, secara khusus. Nah, buat teman-teman yang belum nonton videonya, ya silakan ditonton terlebih dahulu. Ya, supaya tidak ada materi yang terlompati, ya supaya pembahasannya runut. Ya. Silakan teman-teman tonton terlebih dahulu. Ya, untuk linknya saya letakkan di deskripsi ya, di deskripsi video di bawah ini, atau teman-teman bisa klik ya link yang ada di pojok kanan atas berikut. Ya, buat teman-teman yang udah nonton, ya mari kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Ya. Untuk pembahasan kali ini kita akan ya membahas tentang ajzaul kalam. Ya, macam kalam atau pembagian kalam. Ya. Jadi kalam menurut ahli nahwu yang sudah kita bahas di video sebelumnya itu ternyata kata para ulama ia memiliki bagian-bagian lagi, teman-teman. Ya, artinya dia memiliki bagian-bagiannya. Ya, ada bagian-bagiannya atau terbagi menjadi beberapa macam. Ya. Apa saja macam-macamnya dan ada berapa macamnya? Ya, insya Allah teman-teman bisa temukan jawabannya di video kali ini. Ya, tonton terus video ini sampai selesai. Baik teman-teman semuanya, kita langsung masuk ya kepada pembahasan ajzaul kalam, bagian-bagian kalam. Berkata Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala, wa aqsamuhu salasatun. Ya, dan bagian-bagiannya itu ada 3 kata beliau. Ya, bagian apa? Bagian kalam. Jadi kalam itu terbagi menjadi 3 macam kata beliau. Ya, apa saja 3 macam ini? Di sini beliau sebutkan ismun wa fi'lun wa harfun jaa'a li ma'nan. Ya, isim, fi'il dan juga harf yang datang dengan makna atau harf yang memiliki makna. Ya, kalau kita membaca sepintas penjelasan ini mungkin akan terkesan rumit buat kita ya. Ya, karenanya Syekh Ahmad Ibnu Thabit Al-Wushabi hafizahullah memberikan penjelasan yang cukup panjang. Ya, jadi karena pembahasan ini pembahasan yang lumayan panjang, jadi mungkin nanti videonya akan kita bagi menjadi 2 bagian ya teman-teman, ya supaya nggak terlalu panjang durasinya. Ya, baik. Syekh Ahmad Ibnu Thabit Ibnu Sa'id Al-Wushabi hafizahullah
Ya, beliau berkata aqulu, ya aku katakan. Ya, ini menjelaskan perkataan Imam Ibnu Ajurrum ini. Ya, apa kata beliau? Aqsamul kalami ay ajza'uhu allati yata'allafu minha au min ba'dhiha salasatun la rabi'a laha bittifaqin nahwiyina. Ya, kata beliau, pembagian kalam, ya, maksudnya adalah bagian-bagiannya, ajza'uhu, ya, yang ia tersusun darinya atau dari sebagiannya, itu ada 3 macam, kata beliau. La rabi'alaha, tidak ada yang keempat. Bittifaqin nahwiyin, dengan kesepakatan para ahli nahu. Ya, jadi kata beliau, ahli nahu itu sepakat, ya, semuanya, ya, sepakat bahwa kalam itu terbagi menjadi 3. Ya, tidak ada yang keempat. Ya. Ya, adapun pendapat yang mengatakan ada yang keempat, maka ini keluar dari ijma ulama atau pendapat yang ya syad atau menyelisihi pendapat ya jumhur ulama. Ya. Baik, apa saja? Beliau di sini mengatakan al-awwalu al-ismu. Yang pertama ya itu adalah isim. Ya, ini yang pertama. Ya, atau kalau kita terjemahkan tuh kata benda, ya. Ya, kata benda. Ya. Asani yang kedua adalah al-fi'lu. Ya, atau sering kita nyebutnya fi'il gitu ya. Ini isim yang pertama, yang kedua adalah fi'il. Ya, apa itu fi'il? Ya, kalau kita terjemahkan mungkin lebih cocok ya diartikan dengan kata kerja. Ya, jadi ada kata benda, ada kata kerja. Satu lagi, yang ketiga, as-salisu. Yang ketiga adalah al-harful ladzi lahu ma'nan. Ya, harf ya, yang dia memiliki makna. Ya, ini ada 3 macam ya. Dan tidak ada yang keempat, kata beliau. Jadi kalau kita membaca Al-Quran misalnya, ya dari mulai surat Al-Fatihah sampai An-Nas, ya semua ayat-ayat yang kita baca itu nggak keluar dari 3 ini, teman-teman. Kalau nggak isim, maka dia fi'il. Kalau nggak fi'il, maka dia harf alladzi lahu ma'nan. Ya. Nah, makanya kata para ulama untuk bisa membaca kitab Gundul, ya salah satu pondasi yang harus diketahui adalah kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf. Ya, bagaimana cara membedakannya itu nanti akan kita bahas mungkin di video selanjutnya. Ya, video setelah ini. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Famisalu ta'allufihi minha kulliha wa huwal aktsaru qauluka lam yusafir Khalidun. Ya, kita bacanya pelan-pelan aja ya teman-teman ya, biar ya teman-teman yang baru belajar ya membaca kitab juga ya, nggak keteteran ngikutinnya. Ya. Famisalu ta'allufihi, ya ini ta'allufi ya, fa-nya dikasroh karena mudhof ilaih. Ya, famisalu ta'allufihi minha kulliha wa huwal aktsaru qauluka lam yusafir Khalidun. Enak kalau pelan-pelan tuh ya. Ya, contoh susunannya yang tersusun ya darinya secara keseluruhan ya, dan ia adalah yang terbanyak. Ya, contohnya adalah ucapanmu lam yusafir Khalidun. Maksudnya bagaimana nih? Ya, maksudnya gini. Di sini beliau ya membawakan contoh kalimat, ya contoh kalimat sempurna. Tapi kalimatnya ini tersusun dari 3 unsur ini. Ya, dalam kalimat itu ada isimnya, ada fiilnya, ada hurufnya gitu. Ya, ada isimnya, ada fiilnya, ada hurufnya, dan kata beliau wahwal aktsar. Ya. Dan ini adalah kebanyakan, maksudnya kebanyakan teks Arab ya yang dibaca gitu ya. Kebanyakan teks Arab kalau kita membaca kitab ya, kitab-kitab Arab itu kebanyakan kalimatnya itu model seperti ini. Di situ ada isimnya, di situ ada fiilnya, di situ ada hurufnya.
Ya, contohnya ini lam yusafir Khalidun. Ya, Khalid belum melakukan safar atau melakukan perjalanan jauh. Ya, Khalid belum bersafar. Ya, perhatikan di sini teman-teman. Kalimat ini tersusun dari 3 kata, ya. Lam, kemudian yusafir, ya, kemudian Khalidun. Ada 3. Lam, yusafir, Khalidun. Ya. Falam harfun wa yusafir fi'lun wa Khalidun ismun. Ya. Lam di sini adalah masuk kategori huruf, yusafir masuk kategori fi'il, Khalid masuk kategori isim. Jadi kalimat ini ngumpul semua nih, ada hurufnya, ada fi'ilnya, ada isimnya. Ya, ini lengkap dan kebanyakan kalimat dalam bahasa Arab itu seperti ini, ya. Di situ ada isimnya, ada fi'ilnya, ada hurufnya. Ya, lam huruf, yusafir fi'il, kata kerja ya, bersafar ini kan kata kerja. Khalid ini kata benda, Khalid. Ya, isim. Nah, baik. Kita lanjutkan. Wa misalu ta'allufihi min ba'diha. Qauluka hadara Zaidun wasidqu najatun fal awwalu mu'allafun min fi'lin wasbin wasani mu'allafun min ismaini. Ya, adapun contoh susunan kalam yang tersusun dari sebagiannya saja. Jadi nggak ngumpul tiga-tiganya nih, sebagiannya saja. Ya, contohnya adalah qauluka, ucapanmu, yaitu hadara Zaidun. Ya, Zaid hadir. Ya, perhatikan di sini teman-teman, ini kalimat sempurna, Zaid hadir. Ya, kalimat sempurna. Tersusun dari berapa kata? Dari 2 kata saja. Hadara yaitu fiil, Zaidun yaitu isim. Ya, hurufnya mana? Nggak ada. Ya, nggak ada hurufnya di sini. Jadi di sini cuma fiil sama isim saja. Ya. Ya, kemudian contoh yang kedua di sini beliau bawakan as-sidqu najatun. Jujur itu adalah ya sebuah keberhasilan. Ya, jujur adalah sebuah keberhasilan atau kesuksesan. Ya, jadi seorang dikatakan sukses yaitu ketika dia ya bisa berkata atau berbuat jujur. Ya, jujur adalah keberhasilan atau kesuksesan. Perhatikan di sini teman-teman. Ya, kalimat ini tersusun dari berapa kata? Ya, betul, dari 2 kata. Ya, ada kata as-sidqu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kata najatun. As-sidqu ini masuk kategori isim, fiil atau huruf. Kata para ulama as-sidqu ini isim. Najatun juga isim. Ya, jadi dalam kalimat ini tidak ada huruf, tidak ada fiil di sana. Ya, tidak ada huruf, tidak ada fiil. Ya, tapi selalu ada isim. Ya, kalau kita perhatikan teman-teman dari kalimat yang pertama ini, lam yusafir Khalidun. Ya, ada huruf di sini, ada fiil di sini, ada isim di sini. Ada isim, ingat ya, di situ pasti ada isim. Ya, dalam kalimat itu pasti ada isimnya. Nah, yang kedua ini hadara Zaidun. Di sini juga ada isimnya, ada fiilnya tapi nggak ada hurufnya. Wasidqu najatun, di sini isim-isim, tidak ada fiil, tidak ada huruf. Ya, tidak ada fiilnya, tidak ada hurufnya. Ya, makanya di sini isim ya didahulukan penyebutannya. Ya, coba di sini teman-teman perhatikan. Ya, kenapa Imam Ibnu Ajurum menyebutkan isim duluan? Ya, setelahnya fiil, baru setelahnya harf. Ya, karena dari sisi kekuatannya isim paling kuat. Ya, baru di urutan kedua adalah fiil, baru ya harf. Ya. Dari sisi kekuatan itu gimana? Ketergantungan kalimat pada unsur ini ya, itu sangat kuat. Ya. Jadi kalau kita perhatikan contoh-contoh yang tadi itu pasti ada isimnya semua. Ya, kalau isimnya dibuang kalimatnya jadi nggak sempurna. Ya, kita lihat di sini. Coba kita lihat di sini teman-teman. Lam yusafir Khalidun. Ya, lam yusafir Khalidun. Isimnya kita buang misalnya. Lam yusafir, tidak bersafar atau belum bersafar. Siapa yang belum bersafar? Nggak sempurna. Ya, jadi
sempurna. Kalau isimnya dibuang, ini juga misalnya kita buang nih isimnya, hadara Zaidun, kita buang jadi hadara doang. Hadara, hadir, siapa yang hadir? Ya, makanya isim ini sangat dibutuhkan dalam jumlah, dalam kalimat ya. Makanya dia karena urgensinya ya, karena kekuatannya ya, dia diletakkan di urutan pertama ya. Adapun fiil di urutan yang kedua ya. Kita bisa membuat kalimat ya dari isim dan fiil tanpa membutuhkan huruf ya, seperti contoh kedua tadi ya. Yang ini hadara Zaidun, fiil, isim, hurufnya nggak ada, sempurna, sempurna ya. Ini kalimatnya menjadi sempurna meskipun tidak ada huruf di sana ya. Kemudian huruf paling terakhir ya, huruf paling terakhir ya, diletakkan paling terakhir karena dia yang paling lemah ya. Dari sisi mana kelemahannya, insya Allah nanti akan kita bahas ya. Ini yang paling lemah daripada kedua saudaranya ini, isim dan fiil ini. Makanya di sini penulis atau syarih ya, Imam Syekh Ahmad Ibn Thabit Al-Wasabi, di sini beliau mengatakan wa quddima lismu 'alal fi'li wal harfi li syarafihi 'alaihima ya. Isim didahulukan daripada fiil dan huruf, penyebutannya maksudnya ya. Kenapa li syarafihi 'alaihima ya? Karena kemuliaan yang dimiliki ya melebihi daripada kemuliaan yang dimiliki oleh fiil dan huruf ya. Ini yang paling mulia isimnya, baru urutan kedua adalah fiil, yang berikutnya adalah harf ya. Oke, selanjutnya beliau di sini ya menyebutkan tentang definisi isim ya, definisi isim, definisi fiil, definisi huruf ya. Cuma sepertinya ya pembahasannya akan cukup panjang, jadi mungkin kita akan bahas di video yang berikutnya ini ya teman-teman ya. Definisi isim, definisi fiil, definisi harf ya. Kemudian pembagian fiil juga banyak, ini panjang sekali. Jadi sepertinya akan kita bahas di video yang selanjutnya. Demikian untuk materi kali ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di materi yang berikutnya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.